Oke, kembali lagi di konten terbaru saya. Sebelum saya membahas konten hari ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman untuk dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Pundit Vietnam Quang Huy tak menyangka tim nasionalnya kalah telak dari Malaysia. Ia menilai skuad Malaysia saat ini sangat kuat, bahkan bisa membuat timnas Indonesia kesulitan. Vietnam kalah dari Malaysia dengan skor 0-4 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur 10 Juni 2025 lalu. Timnas Malaysia diperkuat sejumlah pemain naturalisasi baru yang berasal dari Amerika Latin seperti Argentina dan Brazil hingga Spanyol. Adapun pemain-pemain tersebut ialah Facundo Garcés, John Irarrázaval, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, dan Emmanuel Machuca. Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado masing-masing menyumbang 1 gol untuk Malaysia. Saya benar-benar tidak bisa memprediksi tim saya akan kalah, kata Quang Huy dikutip dari Soha. Saya katakan bahwa hasil imbang itu sangat beruntung, dan jika seri, saya cenderung ke skor imbang. Artinya kedua belah pihak akan berada di jalan buntu. Dengan kata lain, Vietnam mengambil inisiatif untuk membuat pertandingan menjadi jalan buntu, ujarnya. Ia menilai Malaysia sangat kuat dengan diperkuat sejumlah pemain baru di atas. Namun dalam hati saya pikir kalah dengan selisih tipis itu bisa diterima, karena saya sudah membayangkan kekuatan Malaysia sangat kuat. Mereka memiliki pemain yang sangat cepat dinaturalisasi, pemain yang benar-benar superstar, seperti pemain dari Argentina, Brazil, Spanyol, dan beberapa negara Eropa lainnya, kata Quang Huy. Semua pemain ini memiliki pengalaman bermain di tim papan atas negara-negara tersebut, bukan hanya pemain yang datang ke Vietnam untuk bermain, ujarnya. Quang Huy awalnya optimis bahwa Vietnam bisa meredam pemain Malaysia dari Eropa dan Amerika Latin karena kebiasaan menghadapi pemain asing di Liga Vietnam. Akan tetapi, pemain asing di Liga Vietnam tak banyak berpengalaman bermain di level tertinggi di Brazil atau Argentina. Sementara pemain yang memperkuat Malaysia ialah pemain profesional. Quang Huy menilai kekalahan melawan Malaysia menjadi pelajaran bagi Vietnam untuk mengejar ketertinggalan. Vietnam sejatinya sudah mulai terbuka dengan pemain naturalisasi seperti Quang Son, Nguyen Philip, dan Kaung Vinh. Namun sebelum masa ketiga pemain itu, Vietnam masih tertutup dengan naturalisasi. Quang Huy menjelaskan bahwa itu berarti Vietnam butuh tekanan atau tidak tertinggal jauh dengan Indonesia dan Vietnam. Quang Huy menjelaskan bahwa itu berarti Vietnam butuh tekanan akan tertinggal jauh dengan Indonesia dan saat ini Malaysia. Bahkan Quang Huy menilai tim Indonesia tak mampu bersaing dengan skuad Malaysia sekarang ini. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa tidak akan mampu bersaing, ujarnya. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebenarnya setelah pertandingan, saya memikirkan cerita ini sebentar tetapi tidak memiliki arah yang pasti. Lebih lanjut, fenomena pemain naturalisasi di sejumlah tim Asia Tenggara membuatnya bingung. Ia tak memungkiri ada rasa khawatir terkait latar belakang pemain yang tak jelas. Sejujurnya, FIFA mungkin tidak dapat membayangkan bahwa naturalisasi akan terjadi besar-besaran. Dan sekarang hanya generasi F3 dan F4 yang dapat dinaturalisasi, kata Quang Huy. Ada kasus-kasus di mana latar belakangnya tidak jelas, tetapi hanya mengklaim sebagai orang Malaysia saja sudah cukup. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Kami telah melakukan beberapa langkah setelah Indonesia melampaui Vietnam. Kami hanya melangkah sedikit, sementara Malaysia telah melangkah jauh. Setiap negara memiliki pendapatnya sendiri tentang apa yang benar atau salah. Tetapi untuk mengejar mereka, saya merasa sangat bingung sekarang, dan saya tidak tahu jalan mana yang harus diambil saat ini, ujarnya.